Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Untuk pembahasan hari ini, tanggal 25 bulan 11 tahun 2021, kita akan coba bahas GZCO, Gosco Plantation, di mana hari ini emiten ini closing di harga ARA, yaitu di harga 67. Untuk target price-nya, menurut saya emiten ini akan menuju ke 74, dan untuk selanjutnya bisa menuju ke 82. Saya melihat di sini bahwa emiten ini ternyata tidak arah konsisten, namun sempat terjadi distribusi pada pukul 14.24. Saham ini sempat turun 1 poin, setelahnya pada pukul 14.24 juga, hanya berselang beberapa detik saja, emiten ini langsung di HK oleh MG dan terus konsisten MG mengakumulasi emiten ini. Saya pernah bermain di emiten ini, jadi jika teman-teman sudah masuk di emiten ini ataupun melakukan akumulasi di harga ARA tadi, teman-teman bisa bermain cepat-cepatan teman-teman atau sudah memasang setting sell dari hari ini setidaknya di poin 68. Yang kita harapkan emiten ini besok saat opening sudah langsung kayak lompat kodok teman-teman, sehingga teman-teman bisa langsung merasakan cuannya, walaupun teman-teman tidak merasakan arahnya nanti, tapi setidaknya teman-teman bisa mendapatkan cuan singkat namun maksimal di emiten ini. Dan hati-hati juga, GZCO sendiri cenderung sepi, jadi teman-teman pastikan saat dia opening ternyata tidak bergerak harganya ataupun stuck di harga 67, teman-teman silakan ambil keputusan cepat untuk tetap berada di dalam emiten ini atau melakukan profit taking ataupun melakukan cut loss di emiten ini. Kalau teman-teman lihat di sini, pada saat tanggal 29 volume transaksi hingga 8,5 juta dan esok harinya hanya sekitar 500.000 saja teman-teman. Jadi ada kecenderungan satu hari volume transaksi cukup tinggi dan esok harinya volume transaksi begitu rendah. Seperti itu. Silakan teman-teman buat risiko jika bermain di emiten yang seperti ini. ABA jadi kenaikan hingga 5% di 434. Untuk target price-nya berada di 567 dan supportnya di 237. Menurut saya dengan candlestick hanging man, emiten ini masih berpotensi naik kembali, tidaknya menyentuh ke MA 120-nya, yaitu di harga 450. Namun teman-teman juga bisa melakukan profit taking di emiten ini, profit taking secara bertahap, tentunya setelah kenaikan sekitar 1% di emiten ini. Saya tidak menyarankan teman-teman melakukan akumulasi yang besar di emiten ini, mengingat volume transaksi tidak begitu besar, hanya sekitar 112.000 saja, yang biasanya teman-teman emiten ini mampu naik hingga 1 juta lembar. Tetap ada risiko bermain di emiten seperti ini. Untuk CPRO hari ini closing di -5. Tadi sempat juga berada di harga ARB yaitu 117 teman-teman, terjadi kenaikan hingga 127 atau 1% kenaikan. Menurut saya emiten ini masih akan koreksi, jadi teman-teman yang belum masuk sebaiknya ambil posisi wait and see. Terlihat juga volume transaksi yang besar, namun tidak jauh lebih baik dari volume transaksi tanggal 24. Untuk sementara harga tertinggi menurut saya masih di 134
dan koreksi menurut saya masih berpotensi menuju 103 dan bahkan ini bisa lebih lagi teman-teman. Teman-teman harus berhati-hati. Untuk sementara seperti itu karena saya melihatnya emiten ini masih berpotensi koreksi karena hari ini terjadi distribusi oleh asing dan memang dalam beberapa hari yang lalu itu terjadi akumulasi yaitu tanggal 24 hingga tanggal 19. Menurut saya seperti itu untuk target momentum di CPRO. Tetap risiko, jangan dulu masuk ke emiten ini hingga terjadinya momentum kembali kenaikan setelah harga ini koreksi. Selama tidak ada momentum kenaikan, sebaiknya teman-teman ambil posisi wait and see di emiten ini. Tins yang hari ini terjadi kenaikan hingga 1,20 di 1680. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah garis tren yang berwarna biru, teman-teman. Kalaupun teman-teman ingin melakukan profit taking, teman-teman bisa melakukan profit takingnya sama seperti transaksi yang terjadi di tanggal 21 bulan 10 tahun 2021, yaitu di 1765. Atau mungkin teman-teman untuk amannya, teman-teman bisa melakukan profit taking di 1760. Kita lihat, sebenarnya menurut saya emiten masih akan mampu untuk menembus resisten berikutnya, yaitu di 1925. Namun untuk bermain cepatnya saja teman-teman, bermain saja di range trend ini, garis biru ini, dan kita berharap emiten ini masih akan mampu menuju 1925. Kalaupun setelah itu koreksi, teman-teman bisa melakukan akumulasi kembali ketika tren kembali terjadi sideways, kurang lebih seperti itu teman-teman cara bermainnya. Untuk volume transaksi sendiri sudah terjadi kenaikan dan ini nampak bagus, dimana ketika volume transaksi sudah semakin naik menandakan emiten ini kembali diminati oleh bandar. Cukup sekian teman-teman, terima kasih atas waktunya, tetap berisiko, salam cuan.